Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak mualim semuanya? Anak bapak semua yang ada di rumah, mudah-mudahan sehat selalu ya. Baik, kita masuki materi yang ketiga, yaitu mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya kita mempelajari kitab-kitab Allah, yuk kita sama-sama berdoa. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bermanfaat buat kita semua. Baik, langsung saja, yaitu mengenal kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab Allah, kitab Allah Subhanahu wa taala adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul dan ataupun dari Lauh Mahfuz. Selain itu, yakin bahwa segala isi yang terkandung di dalamnya adalah benar. Menurut bahasa, kitab berarti buku. Sementara itu, menurut istilah, kitab adalah kumpulan wahyu-wahyu Allah yang dibukukan. Kitab diturunkan melalui Rasulullah, ya, pada rasul-rasul. Kitab-kitab Allah tersebut merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Firman Allah terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 2. Ya, baiklah. Adapun nama-nama kitab-kitab Allah ada 4. Yang pertama adalah Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Yang kedua, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita singkatkan saja. Pertama, kitab Zabur. Selain Nabi Daud alaihissalam menjadi seorang rasul, dia juga merupakan seorang raja bagi kaum Bani Israel. Pada saat itu, Bani Israel mencapai puncak kejayaan. Ya, Nabi Daud alaihissalam memimpin Bani Israel agar menyembah Tuhan yang Maha Esa. Isi kitab Zabur merupakan petunjuk atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Taurat. Isi yang utama dari kitab Taurat adalah yang pertama, keyakinan harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan menyembah berhala. Yang ketiga, beberapa hukum agama. Yang keempat, menerangkan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itulah yang terkandung di dalam isi utama kitab Taurat. Selanjutnya, isi kitab Injil. Injil berasal dari bahasa Yunani yang dalam bahasa Arab berarti al-bisyirah, artinya kabar gembira. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Setiap orang Islam wajib mengimani kitab suci ini sebagaimana kewajiban mengimani kitab Taurat, Zabur, dan Al-Quran. Kitab Injil diturunkan sebagai pedoman untuk menyatakan keyakinan tauhid terhadap Allah Subhanahu wa taala. Injil berisi keterangan yang membenarkan ajaran dalam kitab-kitabnya. Ya. Baik, terakhir yaitu Quran. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran menjadi pedoman dasar hukum pertama dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Ya, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Quran, menurut sejarah, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan selama 23 tahun atau lebih kurang selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran terdiri atas 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat. Al-Quran diturunkan di 2 kota, yaitu Mekah dan Madinah. Kedua surah tersebut dengan surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Nah,
Jadi maksud dengan surah Makkiyah umumnya terdiri dari ayat yang pendek-pendek serta berisikan keimanan dan kepercayaan. Sedangkan surah Madaniyah umumnya terdiri dari ayat yang panjang-panjang dan berisikan tentang kemasyarakatan. Banyak hikmah yang dapat diperoleh dalam beriman kepada Al-Quran. Di antaranya kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi bimbingan, jiwa menjadi tenang, memuliakan akal pikiran, memberi petunjuk. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat Mu'alim sampaikan. Jangan lupa like dan komen ya. Dan ingat, tugas di rumah adalah tuliskan 4 kitab-kitab yang wajib diimani bagi kaum muslimin, bagi umat Islam. Sekali lagi, tuliskan 4 nama kitab Allah yang wajib diimani ya. Jangan lupa dikumpulkan ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.